Pasti kita semua pernah dengar, atau bahkan mungkin pernah ngomong sendiri. Udah positif aja. Tapi pertanyaannya, apa itu beneran nasihat terbaik waktu seseorang lagi kalut? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar nasihat umum ini dan nemuin cara yang jauh lebih efektif buat bener-bener ngebantu seseorang yang pikirannya lagi gelisah. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ide-ide inti yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini, itu inspirasinya dari tulisan singkat tapi wah, dalam banget. Judulnya, Menenangkan Kekalutan. Ini ngasih kita perspektif yang beda banget tentang cara kita ngerespons penderitaan orang lain. Jadi, balik lagi ke pertanyaan utamanya, apa bener nyuruh orang buat positif aja itu selalu jadi jawaban yang pas? Kayaknya ini udah jadi keyakinan umum banget ya, tapi mungkin udah waktunya kita lihat dari sisi yang lain. Oke, yuk kita mulai bongkar dulu kenapa nasihat yang niatnya baik ini seringkali malah jadi keliru. Gini, penting buat diakui dulu ya, saran buat berpikir positif itu nggak selamanya salah kok. Niatnya pasti baik. Cuma, kuncinya tuh di sini. Saran itu nggak selalu bijak. Apalagi kalau situasinya nggak pas. Konteks itu segalanya, beneran. Nah, di sini nih serunya, sumber kita ngasih sebuah metafora yang, wah, kena banget buat ngegambarin kenapa nasihat ini seringkali gagal total. Coba bayangin deh. Buat pikiran yang lagi kalut, cemas, dan gelisah, nasihat itu tuh ibarat kita teriak-teriak, rem, rem, pas rem mobilnya blong. Wow, ini gambaran yang cerdas banget kan? Kita bisa ngerasain frustrasinya di situ. Kita nyuruh orang lakuin sesuatu yang secara harfiah, ya emang nggak bisa mereka lakuin saat itu. Dan alih-alih ngebantu, saran kayak gini justru bisa jadi bumerang. Coba kita lihat, gimana caranya ini malah bisa nambahin beban pikiran yang udah berat. Jadi intinya tuh begini, waktu kita bilang ke orang yang lagi berjuang, positif aja dong, kita tuh sebenarnya malah nambahin beban baru. Beban karena mereka ngerasa gagal jadi orang positif. Ini jelas nggak bikin keadaan jadi lebih gampang. Malah yang lebih parah, ini bisa bikin mereka ngerasa perasaannya nggak dianggap. Seolah-olah apa yang mereka rasain itu salah. Dan ini yang paling bahaya. Ini ngehalangin mereka dari hal yang paling mereka butuhin. Ruang buat bisa jujur dan nerima keadaan diri sendiri. Terus, kapan dong nasihat ini pas? Nah, menurut sumber kita, nasihat ini tuh lebih nyambung buat kondisi pikiran yang nggak lagi krisis. Mungkin lebih ke orang yang ya sekedar kebiasaan aja ngelihat sisi negatif dari segala hal. Jadi, ada beda besar antara pikiran yang lagi kalut beneran sama pikiran yang cuma butuh sedikit suntikan perspektif baru. Oke, jadi kalau bukan dengan nyuruh mereka jadi positif, terus gimana dong cara kita ngebantu? Nah, sekarang kita pindah ke solusinya, sebuah pendekatan yang jauh lebih penuh empati dan jujur aja jauh lebih efektif. Di slide ini, perbandingannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada saran yang umum, teriak rem, rem, nambahin beban, maksa buat positif. Nah, di sisi lain ada alternatif yang jauh lebih bijak. Kasih perhatian penuh, dengerin tanpa ngejudge, dan yang paling penting, kita nawarin ketenangan kita sendiri. Jadi perubahannya tuh dari sekedar kata-kata ke kehadiran yang nyata. Jadi, pendekatan yang lebih baik ini bisa kita pecah jadi 3 langkah simple. 1. Kasih perhatian. Bener-bener hadir buat mereka. 2. Dengerin. Biarin mereka ngungkapin apa aja yang mereka rasain, sejujur-jujurnya tanpa kita potong atau kasih solusi. Dan 3. Jadilah tenang. Biarin ketenangan kita, energi positif kita, ngebantu mengurai benang kusut di pikiran mereka. Ketenangan itu bisa nular loh. Nah, di balik 3 langkah tadi, sebenarnya ada satu prinsip inti yang jadi fondasinya. Inilah kuncinya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama pikiran yang lagi kacau? Ternyata, bukan paksaan buat berubah. Yang dibutuhin itu cuma 2 hal, kejujuran dan penerimaan. Ini soal menciptakan sebuah ruang yang aman, di mana seseorang bisa ngakuin dan nerima perasaan mereka apa adanya, tanpa ada tekanan buat cepetan baikan. Dan ini dia nih, hasil yang luar biasa dari pendekatan ini. Saat seseorang merasa mereka bisa jujur dan diterima apa adanya, sesuatu yang ajaib terjadi. Pikiran mereka itu bakal mulai tenang dengan sendirinya. Ketenangan sejati itu datangnya dari penerimaan, bukan dari perlawanan. Nah, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungin bareng-bareng. Jadi ini bukan lagi soal nyari kata-kata yang pas buat benerin orang lain, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa jadi pendengar yang lebih baik, yang lebih hadir, dan lebih menerima buat orang-orang di sekitar kita. Karena itulah cara menenangkan kekalutan yang sesungguhnya.